warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Maria Ulfa yang akan mengajar yaitu bidang studi geografi. Di sini kita akan mulai materi bab pertama yaitu tentang konsep wilayah dan tata ruang. Kita telah mengetahui bahwa geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ruang. Dalam ilmu geografi, ruang itu diartikan sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, di dalam ruang tersebut juga terjadi berbagai macam jenis fenomena alam dan sosial. Setiap ruang memiliki fenomena yang berbeda-beda. Itulah sebabnya konsep wilayah menjadi suatu hal yang sangat penting. Nah, tujuan kita mempelajari konsep wilayah ini adalah untuk mengetahui karakter dari tiap-tiap wilayah melalui pemahaman tentang berbagai fenomena geografi. Interaksi biotik dengan abiotik, serta realitas seperti hubungan sosial dan budaya, kondisi ekonomi dan politik, sehingga permukaan bumi secara keseluruhan dapat dipahami. Nah, ini ada beberapa definisi tentang wilayah, bisa dilihat di layar berikut. Pengertian wilayah menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut A.J. Herbertson, wilayah adalah satu kesatuan yang kompleks dari tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia yang dipandang dari hubungan mereka yang khusus secara bersama-sama membentuk suatu ciri tertentu di atas permukaan bumi. Yang kedua, ini ada juga pendapat yang kedua yaitu dari Bintarto dan Hadi Sumarno. Wilayah merupakan permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah di sekitarnya. Kemudian ada lagi pendapat yang ketiga yaitu dari Purnomo Sidi. Ini dikemukakan tahun 1981. Jadi wilayah adalah sebutan untuk lingkungan permukaan bumi yang jelas batasnya. Nah, yang sekarang yang terakhir ini ada yaitu menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis berserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Ya. Berdasarkan definisi dari para tokoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa wilayah merupakan bagian permukaan bumi yang dalam hal-hal tertentu dapat dibedakan dengan bagian-bagian lain di sekitarnya. Nah, di wilayah itu ada sesuatu yang khas. Contohnya, wilayah pedesaan berbeda dengan wilayah perkotaan. Karena desa itu mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh kota. Begitupun juga kota punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh desa. Nah, juga ada wilayah industri berbeda dengan wilayah pertanian. Secara otomatis, industri dan pertanian itu sangat berbeda jauh, baik lingkungan sosialnya maupun lingkungan fisiknya. Nah, berdasarkan pengertian tentang wilayah, ada beberapa unsur wilayah. Antara lain, yang pertama, mempunyai ciri dan luas tertentu.
Yang kedua, berbeda dengan daerah yang lain. Yang ketiga, dapat ditentukan berdasarkan aspek administrasi atau fungsional. Nah, sekarang yang berikutnya adalah jenis-jenis wilayah. Jenis-jenis wilayah ini ada dua, yaitu ada wilayah formal atau formal region. Adalah suatu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Oleh karena itu, wilayah formal sering pula disebut wilayah seragam atau uniform region. Homogenitas dari wilayah formal dapat ditinjau berdasarkan kriteria fisik atau alam ataupun kriteria sosial budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi. Jadi kesamaan topografi itu adalah misalnya ada dataran tinggi, dataran rendah, kemudian ada pegunungan dari topografi. Dia akan mempunyai kesamaan-kesamaan yang sama. Kemudian jenis batuan, kemudian daerah iklim, ini juga gitu. Ada iklim tropis, ada iklim subtropik, kemudian ada iklim dingin. Nah, kemudian juga vegetasi, jadi iklim dan vegetasinya juga. Nah, misalnya wilayah pegunungan kapur atau kars, wilayah beriklim dingin dan wilayah vegetasi mangrove. Adapun wilayah formal berdasarkan pada kriteria sosial budaya. Ya, misalnya di sini adalah saya ambil contoh yaitu wilayah suku Asmat. Kemudian wilayah industri tekstil, kemudian wilayah Kesultanan Yogyakarta dan lain-lain. Misalnya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang biasanya disingkat dengan Jabodetabek, yang secara fisik memiliki kondisi yang berbeda atau heterogen, namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduk di setiap wilayahnya. Nah, hubungan antar pusat kegiatan pada umumnya dicirikan dengan adanya arus transportasi dan komunikasi yang pada akhirnya menunjang pertumbuhan dan perkembangan dari setiap wilayah tersebut. Jadi di sini ada mobilitas penduduk dari wilayah-wilayah yang ada di sekitar tadi, yaitu menuju ke Jakarta dan sebaliknya. Ini ya. Nah, pada awalnya perkembangan kota Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang serta Bekasi merupakan kota-kota yang terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan kota Jakarta, maka kota di sekitarnya seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor menjadi wilayah penyangga bagi pertumbuhan dan perkembangan kota Jakarta. Dalam pengertian lain, Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor merupakan suatu wilayah fungsional bagi pertumbuhan dan perkembangan Jakarta. Demikian pula dengan Jakarta, merupakan wilayah fungsional bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, di wilayah kita yang ada di Jawa Timur, ini juga ada wilayah fungsional, misalnya adalah Gerbang Kertasusila. Nah, Gerbang Kertasusila itu panjangan dari apa? Yaitu antara lain yaitu Gresik, Bangkalan, kemudian Mojokerto, kemudian Surabaya, Sidoarjo, lainnya itu adalah
Lamongan. Ya ini, jadi Lamongan. Meskipun kota-kota tersebut juga secara fisik memiliki kondisi yang berbeda atau hidrogen sama dengan kayak tadi di Jabodetabek, namun secara fungsional ini juga saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduk di setiap wilayah tersebut. Nah, secara umum kota merupakan wilayah fungsional yang berperan dalam memenuhi kebutuhan penduduk pedesaan di sekitarnya. Demikian pula desa merupakan wilayah fungsional yang berperan dalam menyokong pemenuhan kebutuhan hidup penduduk kota. Dengan demikian, antara kota dan desa, walaupun secara fisik berbeda, namun secara fungsional selalu saling berhubungan. Sekarang kita harus bisa membedakan ciri-ciri wilayah formal dan ciri-ciri wilayah fungsional. Nah, ciri-ciri wilayah formal yang pertama yaitu penduduknya itu adalah homogen, kemudian bersifat dinamis, selalu mengalami perubahan. Nah, sekarang tolong ya coba amatilah daerah tempat tinggal kalian, kemudian klasifikasikan yaitu jenis wilayah pada daerahmu tersebut dengan jenis wilayah yang telah kalian pelajari. Kira-kira masuk jenis wilayah yang mana? Wilayah formal atau wilayah fungsional. Nah, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Ya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.